Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين, para pecinta iman dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam limpahan kasih sayang dan perlindungan dari Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat berjumpaan dalam nuansa iman ini, dan semoga semakin memberikan kesuburan dan peningkatan terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Alaq, sebuah surat yang 5 ayat pertamanya adalah termasuk ayat-ayat yang turun pertama kali, atau bisa dikatakan inilah 5 ayat yang diturunkan oleh Allah pertama kali sebelum surat-surat dan ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW jumlahnya 5. Diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW di Gua Hira. Yang mana sebelumnya Rasulullah SAW selalu mendapatkan perkara yang beliau merasakannya sesuatu yang berbeda. Beliau sering bermimpi dan mimpinya itu jadi kenyataan. Ya. Dan memang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah." Mimpi yang benar, mimpi yang baik itu adalah salah satu dari 46 bukti kenabian. Dia adalah salah satu bukti atau tanda dari 46 tanda kenabian. Maka ini yang sampai pada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau pun sering mengasingkan diri di Gua Hira. Dan pada suatu malam turunlah malaikat Jibril memberikan wahyu Allah kepadanya. Dan subhanallah, ketika Rasulullah SAW disuruh untuk membaca Iqra, Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Aku bukan orang yang bisa membaca. Dipeluk oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah sulit untuk bernafas, kemudian lepaskan lagi. Dan Jibril berkata kepada Rasulullah, "Iqra, bacalah." Rasulullah mengatakan lagi, "Ma ana biqari." Aku enggak bisa membaca. Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril sebagaimana semulanya, sampai Rasulullah SAW sulit untuk bernafas, kemudian lepaskan dan ditanya oleh Jibril, "Iqra," dan dituntun, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Akhirnya Rasulullah SAW pun bisa menirukan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Menarik untuk kemudian kita simak cuplikan sejarah tentang awal-awal turunnya surat atau ayat kepada Rasulullah SAW. Karena di dalamnya mengandung pelajaran yang besar. Sebuah peristiwa yang agung. Diturunkannya sebuah firman Allah
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkannya itu menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang Allah limpahkan kepada hamba. Kenapa Al-Quran ketika diturunkan menjadi sebuah bukti kasih sayang Allah kepada hamba? Karena sebenarnya hamba ini adalah sosok yang tidak paham, sosok yang tidak mengerti, sosok yang tidak paham apa-apa bagaimana mereka beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul kepada para hambanya dari golongan mereka sendiri, dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pula Allah menurunkan kitab sucinya dengan bahasa kaum itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga mereka mendapat petunjuk. Mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tahu bagaimana hidup di dunia ini, dan mereka mendapatkan semuanya itu. Ya, mereka mendapatkan semuanya itu. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat ini, 5 ayat ini dari surah Al-Alaq, maka itu sebuah karunia besar. Karunia besar yang menunjukkan satu, itu pengangkatan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Yang kedua, dan bahwasanya Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi tidaklah sebagai seorang yang diangkat tanpa panduan, tetapi dengan panduan, dengan tuntunan, dengan aturan. Yang mana aturan ini pun akhirnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dijalankan dengan sesempurna-sempurnanya, dengan jiwa dan raga, sampai kemudian menguasai dunia. Ya, sampai kemudian tampillah Islam ini menguasai dunia. Hanya membutuhkan waktu 22 tahun, ya, atau kurang lebih 23 tahun. Maka masyarakat Arab yang tadinya jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Potret menarik lainnya ketika diturunkannya surat ini, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi yang ummi. Ketika disuruh baca, bacalah. Apa yang terjadi? Ma nabi qari. Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Dan ini memang benar, Rasulullah memang tidak bisa membaca, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus pada kaum-kaum yang ummi, pada kaum-kaum yang tidak bisa membaca, seorang rasul dari kalangan mereka. Rasulullah tidak bisa membaca. Dan justru ketidakbisaannya Rasulullah membaca ini, ketidakmampuannya untuk membaca, memberikan keberkahan yang luar biasa. Pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak gampang-gampang untuk mengungkapkan sesuatu dari hasil pikirannya, hasil penelaahannya, dan hasil dari diri sendiri. Tidak. Ya. Karena beliau seorang rasul, sekarang beliau nggak bisa membaca, maka beliau tidak akan berani untuk mengungkapkan kepada umat sesuatu di luar tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hikmah. Ya. Sehingga apa? Rasulullah nggak punya maklumat tentang umat terdahulu kalau bukan ada wahyu. Kalau bukan karena wahyu, Rasulullah SAW tidak memiliki maklumat dari apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Bagaimana kejadian-kejadian mereka, bagaimana kebinasaannya mereka yang mereka terima dan semacamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Rasulullah dapatkan dari Allah berupa wahyu, maka itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal, dan itu akan membantah semua perkara yang bertolak belakang dengannya. Ini. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu. Ya. Ini. Yang diucapkan oleh Rasulullah SAW semuanya wahyu. Sehingga tidak berani Rasulullah SAW ditanya dengan
pikirannya. Pernah datang pembesar Quraisy bertanya, "Ya Muhammad, insab lana rabbak. Sif lana rabbak. Ya Muhammad, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan." Ya Muhammad, kata mereka, tunjukkan kepada kami, sifatkan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Rasulullah enggak membaca jawabnya dengan akal pikirannya, enggak. Turun surat. Rasulullah enggak berani menjawab, ditunggu tantangan itu sampai besoknya pun ditunggu. Sehingga Rasulullah mengatakan dengan firman Allah, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ya. Ini. Sehingga kalau dikatakan apa hikmahnya ini? Munculnya ketergantungan Rasulullah SAW kepada firman Allah karena Rasulullah bukan orang yang membaca. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar karena dia wahyu, bukan hasil pikiran manusia. Ya. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu benar karena itu wahyu. Ya, karena itu wahyu. Ini hikmahnya. Maka tidak ada seorang pun yang berani untuk menantang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang bodoh yang mau menantang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya diungkapkannya Rasulullah SAW sebagai seorang ummi itu. Hikmah yang lain. Ketika Rasulullah menerima surat ini, Rasulullah melihat bentuk Jibril yang sangat besar. Ketika Rasulullah keluar gua, Rasulullah melihat Jibril yang tadinya menyamar sebagai seorang laki-laki, maka Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Kata Rasulullah bahwa Jibril itu punya 600 sayap. Dan ketika dikembangkan saddal ufuk, sayap itu ketika dibentangkan ternyata saddal ufuk, menutupi ufuk semuanya. Dari timur sampai barat tidak terlihat langit, semuanya adalah apa? Semuanya adalah sayapnya malaikat Jibril. Ya. Sayapnya malaikat Jibril. Ini. Ya. Dan yang memang membawa wahyu ini adalah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu ini dari malaikat Jibril, dari malaikat Jibril, maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Ini ada hikmah yang lain yang ingin kami sampaikan di sini agar kita betul-betul menjadi sosok yang benar-benar meneladani Rasulullah SAW. Pulang ke rumah, Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, selimuti aku dengan badan penuh gemetar." Sang istri yaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sosok wanita yang sangat mencintai suaminya ini, dengan hati yang penuh kasih sayang, dengan jiwa yang lapang, yang berusaha untuk memberikan ketenangan, mengatakan kepada suaminya, "Tenang wahai suamiku." Ya. Direbakannya suaminya, dikasih selimut. Tidak kemudian suami datang, Rasulullah datang, lalu kemudian bergetar tubuhnya penuh ketakutan, lalu kemudian dihardik. Tidak. Lihat sosok wanita ini. Yang tidak ada seorang pun yang bisa menempati jiwanya, menempati kedudukannya di hati Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah cemburu. Dan kecemburuan Aisyah kepada Khadijah besar. Pernah Aisyah ketika menyebutkan kebaikan Khadijah dan jasa-jasanya Khadijah di depannya Aisyah, Aisyah cemburu dan kemudian mengatakan sesuatu kalimat yang buat Rasulullah murka. Kalimatnya sederhana. Kenapa engkau masih memikirkan yang tua? Bukankah Allah memberikan engkau yang muda? Ya. Dan kalimat-kalimat Aisyah yang lainnya. Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, tidakkah sebaiknya aku mengingat jasanya? Dikala semua wanita, dikala Allah mengutusku sebagai seorang nabi, menyuruhku untuk berdakwah, ternyata dia tampil sebagai orang yang membela dakwahku. Dikala tidak ada orang yang menyambutnya, dia pertama kali menyambutnya.
Dikala ada orang yang mau menyokongnya, dia yang menyokongnya dengan hartanya. Subhanallah. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Ya akhirnya Rasulullah SAW tidak mengajak bicara Isa selama 1 bulan. Ya. Seperti itu. Ini ada Khadijah ini. Ketika Rasulullah tenang, Khadijah bertanya padanya, "Wahai suamiku, apa yang terjadi pada dirimu? Ceritakanlah." Akhirnya Rasulullah cerita bahwasanya Rasulullah ketika beribadah, mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah di Gua Hira, datang seorang begini. Dia menyuruhnya untuk membaca, dan dia mendapatkan bacaan tersebut sebuah bacaan yang baru saat itu dia kenal, dan kemudian orang itu menjelma menjadi besar, ya, saddal ufuk, yang sayapnya jumlah 600 menutupi ufuk dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Khadijah kemudian menenangkan hatinya, membesarkan jiwanya. Jangan khawatir wahai suamiku. Wallahi, demi Allah, la yukhzika Allahu abada. Aku bersumpah, Allah tidak akan menghinakan dirimu selama-lamanya. Allah tidak akan menghinakan dirimu selama-lamanya. Innaka la tasilur rahimah. Engkau adalah sosok yang selalu menyambung tali silaturahim. Wa tuksibul faqira wa tut'imul ja'i'a. Engkau adalah orang yang senantiasa membantu orang-orang fakir, memberikan makan orang-orang miskin. Aku bersumpah, Allah tidak akan menyanyiakan dirimu. Subhanallah. Akhirnya diajak Rasulullah ini oleh Khadijah kepada seorang yang saat itu masih ahli kitab dan buta dan masih kerabatnya Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Diceritakan oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal ini, kata Waraqah bin Naufal, dan saat itu Waraqah bin Naufal sudah sepuh usianya, dia menyalin kitab-kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Ya. Kata Waraqah bin Naufal, "Ya bani akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa kira-kira yang kau lihat? Peristiwa apa menimpamu? Maka diceritakan oleh Rasulullah SAW, dan subhanallah, sambutan Waraqah luar biasa. Innahu namus. Ya. Dia adalah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Isa. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Aduhai, andai kata aku masih hidup, punya usia lanjut. Kenapa kamu seperti ini? Karena beliau sudah sepuh. Aduhai, andai kata aku punya usia lanjut. Iya. Ketika engkau menjadi orang yang diusir oleh kaummu, dengan usiaku masih ada saat itu, aku akan memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang sangat besar. Subhanallah. Kaget Rasulullah. Apa jawab? Apa tanya Rasulullah? Amukhrijiyahum? Apakah mereka kaumku itu akan mengusir diriku? Kata Waraqah bin Naufal, benar. Tidaklah ada orang seperti engkau mendapatkan wahyu seperti ini, melainkan nanti akan diberi ujian oleh Allah, diusir oleh kaumnya. Subhanallah. Lihat apa yang terjadi. Apa setelah berita-berita seperti ini, Khadijah kemudian merasa linglung, bingung, gimana perdagangan, bagaimana kehidupan, bagaimana dengan anak-anak? Tidak. Ya. Sebagaimana dia pernah bermimpi menikah dengan seorang nabi, ternyata suaminya adalah seorang nabi. Subhanallah. Ya. Ternyata suaminya adalah seorang nabi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kebingungan, kalau memang aku nanti akan diusir, bagaimana keadaannya? Sedangkan ini harus disampaikan. Siapa yang akan mendengarkan suaraku? Siapa akan yang menolong diriku? Lihat ucapannya Khadijah ini. Ana awwalu man yastajibu da'wataka ya Muhammad. Wahai Muhammad, aku adalah orang yang pertama kali akan menyambut seruanmu. Maka ajaklah aku sebelum engkau mengajak orang lain. Aku yang akan berusaha untuk menjadi penolongmu dengan segenap apa yang aku miliki. Wanita saudagar kaya, siap menjadi tameng dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak peduli hartanya kan habis.
demi dakwah yang mulia ini, subhanallah. Ya, demi dakwah yang mulia ini. Dan ajakannya, jangan engkau ajak orang lain sebelum engkau ajak diriku. Dan benar, Khadijah tampil sebagai sosok pelipur lara, penyemangat di kala susah, pemberi motivasi tatkala akan berusaha. Khadijah, perannya yang sangat besar. Ya. Di kala pertama kali dakwah ini berlangsung, benar-benar menjadi sebuah spirit khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Walaupun dia kehilangan harta, tapi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari semuanya. Apa itu? Kekekalan harta itu di sisi Allah, besarnya pahala di sisi Allah, suami yang menjadi penyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Tidak ada sesuatu yang memberatkan hatinya, tidak. Dikatakan lam tatakhallaf khutwatan wa lam tataraddad walau marratan. Khadijah tak pernah ya di dalam melangkah bersama Rasulullah SAW tak pernah mundur walaupun selangkah, dan tak pernah beliau Khadijah radhiyallahu anha menjadi sosok seorang istri yang ragu terhadap apa yang menjadi jalannya. Subhanallah. Meninggal di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika meninggalnya Khadijah, Rasulullah sedih. Sampai kesedihannya saat itu ya ditambah lagi dengan kesedihan pamannya meninggal tahun itu, yang dalam ada tahun kematian paman dan istri, disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Ini banyak hikmahnya. Ya, banyak hikmah dari kisah ini. Bagaimana peran Khadijah sebagai seorang istri memberikan support kepada Rasulullah SAW. Kesulitan yang akan dihadapinya, ya, tantangan yang akan menghalanginya demikian besar, tapi Khadijah memberikan support yang luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan laqad intaha ahdul rahati wan naum. Sungguh wahai Khadijah, sudah bukan saatnya lagi malam-malam dan hari-hari yang menyenangkan, dan malam-malam dan hari-hari yang penuh dengan tidur-tiduran. Sudah tidak lagi. Yang ada sekarang ini berganti hari-hari dan waktu-waktu yang penuh dengan perjuangan, hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Khadijah tetap berada di samping Rasulullah SAW. Maka sebaiknya begitulah seorang pasangan atau seorang istri kepada suaminya, terutama di masa-masa sekarang ini. Ya, ketika sang suami pergi keluar rumah mencari rezeki, tahu kondisinya sangat sulit, tapi coba kasih motivasi. Suruh tetap mereka mencari harta yang halal. Lepaskan mereka dengan nasihat, dengan bisikan cinta di telinganya. Sayang, ingat, nahnu qaumun nasbiru alal ju' walam nasbiru alal nar. Ingat, kami kaum yang insya Allah akan terus tahan, akan sabar untuk merasakan, untuk harus menderita kelaparan. Tapi kami adalah kaum yang tidak tahan, tidak bisa sabar tatkala kami harus menanggung ancaman neraka Allah gara-gara engkau membawa rezeki yang tidak halal. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kekuatan itu di dalam hati, bukan dalam kekuatan materi atau semacamnya. Berapa banyak kita saksikan sejarah-sejarah dalam perjuangan Rasulullah SAW dan perjuangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari-hari mereka lebih didominasi oleh kelaparan dan kesulitan daripada kemakmuran dan kekenyangan. Sementara kita lihat sebaliknya, bagaimana yang namanya kekayaan, ketenaran, atau gambaran kemakmuran yang ternyata justru mengkerdilkan iman itu sendiri. Justru mengkerdilkan iman itu sendiri. Sehingga sulit untuk berbagi, sulit untuk beribadah kepada Allah dengannya, dan semacamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hikmah yang mungkin pada waktu yang lalu belum sempat disampaikan,
Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini hikmah ini menjadi sesuatu yang menjadi pelajaran tersendiri buat kita semua, bahwa inilah keimanan. Keimanan itu membutuhkan pembuktian, membutuhkan pembuktian. Sebagaimana sering kita sampaikan, Allah mengatakan, "Asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Tidak. Walaqad fatanna Allahu alladhina amanu falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami uji orang-orang yang mengaku beriman itu. Kami tahu dengan ujian tersebut siapa orang yang jujur, siapa orang yang berdusta. Ya. Ini. Bahkan Allah pun mengatakan, "Am hasibatum an tadkhulul jannah," dalam surah Al-Imran ayat 140-an. "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apa kalian mengira kalian akan masuk surga sebelum Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan sebelum Allah tahu siapa di antara kalian orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pelajarannya dari surat Al-Alaq pada ayat pertama ini. Dan ada tambahan pula yang ingin kami jelaskan di sini berkenaan dengan penciptaan manusia dalam surat ini. Yang Allah katakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apapun yang tidak manusia ketahui sebelumnya. Baik, dalam hal ini ada perkara yang harus kita dudukkan. Pertama, ketika Allah mengatakan Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan sudah kita jelaskan, dari segumpal darah adalah salah satu fase di antara fase-fase penciptaan manusia. Sehingga Allah banyak berbicara tentang masalah penciptaan manusia ini. Kadang Allah menyebutkan fase segumpal darah. Kadang Allah menyebutkan fase yaitu tanah liat, turab. Kadang Allah menyebutkan fase yaitu saripati tanah, yaitu mani, air mani. Ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan manusia itu dari mudghah atau hal semacamnya. Ya. Semuanya ini adalah fase. Ya. Dan tidak ada satu tabrakan ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Karena ini adalah fase-fasenya. Dari tanah kemudian dimakan oleh manusia menjadi sarifati makanan yang kemudian keluar dari tulang sulbi berbentuk air mani, kemudian bertemu dengan sel telur, menggumpal menjadi segumpal darah, kemudian berbentuk lagi menjadi segumpal daging, ya, kemudian ditiupkan ruh. Begitulah. Dan kadang Allah menyebutkan manusia dari asal muasalnya, yaitu Adam. Ya, semuanya adalah fase-fase. Tidak ada saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika manusia sebelum diciptakan oleh Allah dari segumpal darah, di manakah fase-fase kehidupan manusia itu? Ini pertanyaannya. Karena bagaimanapun juga manusia diciptakan dari segumpal darah. Segumpal darah ini menjadi manusia ketika ditiupkan ruh. Ya, menjadi segumpal darah dan berkembang menjadi manusia, ya, ketika ditiupkan ruh. Pertanyaannya, sebelum ditiupkannya ruh itu, di manakah fase kehidupan manusia itu? Para ulama menyebutkan bahwa manusia itu mengalami 4 tahapan alam. 4 tahapan alam. Yang pertama, fi batni ummihi, alam manusia di rahim ibunya. Ya, alam manusia di rahim ibunya. Sebelum ini sebenarnya ada, tapi tidak disebutkan. Yaitu manusia berada di alam ruh. Manusia berada di alam ruh.
Ya. Dan ruh-ruh itu sudah diciptakan oleh Allah, tinggal tunggu gilirannya untuk bersatu dengan jasad manusia. Dan ketika ruh-ruh ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172 bahwasanya Allah mengatakan pada ruh-ruh yang Allah ciptakan itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku itu adalah Tuhan kalian? Maka ruh-ruh itu menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Tapi apa yang terjadi ketika dimasukkan ke dalam rahim seorang manusia yang kemudian bertemu dengan segumpal darah, kemudian dia bergerak setelah ditiupkannya ruh, ya, kemudian berkembang biak, ya, sampai kemudian keluarlah fase yang kedua, fase alam dunia, terlahirlah manusia itu ke alam dunia, ya. Apa yang tadinya diucap oleh ruh tadi di dalam ruh terlupakan olehnya. Ya, tetapi ruh ini terciptakan masuk bersama jasad dalam keadaan fitrah. Sehingga Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap makhluk itu diciptakan oleh Allah, setiap makhluk itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Fitrah suci. Suci yaitu dia akan mengenal Tuhannya dengan sendirinya, selama tidak dikontaminasi. Karena apa? Alam ruhnya sebenarnya sudah menjawab. Ya, alam ruhnya sebenarnya sudah menjawab bahwasanya dia akan mengenal Allah sebagai Tuhannya. Maka tidak akan mungkin ada orang ateis kalau memang tidak ada penyakit ateis yang memasukinya. Tidak akan mungkin ada orang yang masuk dalam perbuatan, yang berani dalam perbuatan syirik atau memiliki akidah syirik kalau tidak ada virus syirik masuk dalam dirinya. Ya. Karena semua telah diciptakan oleh Allah menjadi seorang yang fitrah, yaitu sesuai dengan diciptakan pertama kali oleh Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Suci sesuai dengan ciptaannya, sesuai dengan fitrahnya, mengenal Allah, mengenal tauhidnya. Akan tapi fabawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi. Namun ayahandanya lah, dua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Majusi atau menjadi Nasrani, menjadi Yahudi atau Nasrani, atau menjadi Majusi. Ya. Kalau seandainya tidak terkontaminasi, maka dia akan tetap terjaga fitrahnya. Ya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan syariat Islam ini, bahwa setiap bayi yang lahir, ya, kemudian mati belum mencapai usia balighah, maka dia dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Lah, setelah manusia ini lahir ke dunia, lalu dia berkembang, tumbuh, sampai kemudian mati. Setelah akan balik, setelah tua, kemudian mati. Ya. Kemana alam yang akan dia pijak? Alam yang ketiga, yaitu alam apa? Alam barzakh. Barzakh. Kemudian setelah alam barzakh datang hari kiamat, maka disuruh yang namanya alam akhirat. Alam akhirat yaitu ujung alam yang dijalani oleh manusia. Alam akhirat yang di situ hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Surga atau neraka. Nah ini. Kalau seandainya manusia di alam ruh, maka tentunya itu ruh yang lebih berperan. Dan kita nggak merasakan apa-apa. Di alam perut, di alam rahim, ya, tentunya rahim tidak merasakan apa-apa. Tentunya jadi tidak akan merasakan apa-apa. Ya, karena belum memahami apa yang artinya sakit dan semacamnya. Ya. Tetapi ketika dia terlahir ke dunia, maka yang lebih dominan antara jasad dengan ruh itu jasad. Makanya manusia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat,
Ya. Tetapi ketika masuk alam barzakh, mati, maka yang paling dominan adalah ruh daripada jasad. Jasadnya boleh hancur. Jasadnya boleh dimakan oleh binatang buas. Jasadnya mungkin boleh dibuang atau boleh dibakar menjadi abu. Tapi tetap ruh manusia itu masuk ke tempat yang namanya alam barzakh. Ya. Dan alam ini adalah alam yang mana dominasinya adalah ruh. Ya, dominasinya adalah ruh. Maka tetap andai kata dia mendapatkan kenikmatan, maka ruh yang mendapatkan kenikmatan itu. Andai kata dia mendapatkan pesakitan, siksaan, maka ruh yang disiksa. Maka jangan dikira kalau seandainya orang-orang kafir itu dibakar selesai, tidak. Jasadnya yang selesai. Raganya yang hilang. Raganya yang dimakan binatang buas atau dimakan binatang laut. Tapi ruhnya tetap masuk ke tempat yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang manusia, ruhnya nggak akan mungkin bisa kembali ke dunia. Nggak akan mungkin. Ya. Dia bisa merasakan nikmatnya, dia bisa merasakan sengsaranya. Tergantung. Karena alam barzakh itu bagian kecil dari alam akhirat. Ya. Kata Rasulullah, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufrin nar. Sesungguhnya kuburan itu bisa berubah menjadi salah satu taman di antara taman-taman surga sehingga ruh itu merasakan nikmatnya, dan sebaliknya bisa berubah menjadi salah satu kubangan di antara kubangan-kubangan di neraka sehingga ruh pun merasakan siksaannya. Maka bagaimanapun juga ya, orang kafir itu atau orang yang diadab oleh Allah akan merasakan adabnya, parahnya. Walaupun jasadnya hancur, tidak ada. Tetap dia diadab oleh Allah kalau diadab, dan dia merasakan nikmat kalau memang Allah berikan nikmat pada manusia itu. Ya. Alam barzakh, ruh yang paling dominan. Bukan dominasi raga manusia, bukan. Itu yang harus kita pahami. Maka tidak ada yang namanya dia tadi mati, sekarang jadi gondol wewe atau pocong. Nggak ada. Nggak ada itu dalam Islam, nggak ada. Ya, nggak ada. Dia mati dari pocongan, dari kuntilanak, jadi wewe gombel. Tidak ada. Ini ajaran animisme. Ya, tidak ada. Kita kaum muslimin ya punya akidah Allah Azza wa Jalla. Ya, yang harus kita takuti. Bukan kemudian apa yang diceritakan oleh orang-orang itu dari animisme. Ya, pocongan lah, kuntil anak lah, wewe gombel lah, dan semacamnya. Oh, itu ibunya baru melahirkan. Ibunya mati, anaknya masih hidup, bayinya. Ternyata ibunya malam-malam mendatangi rumahnya berupa kuntilanak, berikan anakku. Nggak ada. Nggak ada. Itu setan yang datang. Itu jin yang kafir, jin yang ingin menyesatkan manusia, bukan orang yang mati itu, ya, bukan orang yang mati itu. Ustaz, itu orangnya mirip, Ustaz. Bisa jadi karena manusia itu punya korin, dan korin itu selalu menyesatkan manusia, dan mirip tingkah lakunya dengan manusia itu sendiri. Karena memang tingkah laku manusia itu dipengaruhi banyak oleh korin yang memang ingin membuat manusia itu ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah. Ya, sehingga membuat macam-macam. Bagaimana kebiasaannya, bagaimana ini bisa jadi. Tapi yang jelas itu bukan ruhnya orang yang mati, bukan. Karena ruhnya orang yang mati masuk alam barzakh. Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, wa min waraihim, ayat yang 100. Ya, coba dilihat ayat 99 dan 100. Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di tengah-tengah ayat itu Allah mengatakan demikian. Dan di hadapan mereka orang yang mati itu ada dinding barzakh yang menghalangi manusia untuk kembali ke dunia sampai hari kiamat. Ya, enggak bakalan balik lagi. Makanya kalau ada orang mati kemudian ada hal-hal mistis seperti itu bohong. Bohong. Kenapa? Itu syaitan. Bukan orang yang mati itu yang datang. Oh, Ustaz, masih ada di situ. Kalau enggak 40 harinya. Bohong. Ya.
Tapi benar Ustaz kejadian demikian. Ya karena kita yang membuatnya. Karena kita yang meyakininya. Akhirnya jadi betulan. Coba kita nggak perlu meyakini. Berapa banyak orang-orang yang tidak percaya dengan ini yang nggak ada apa-apa. Orang kafir nggak menyerahkan ini ya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya, biasa-biasa saja. Dan memang Islam mengajarkan tidak ada seperti ini. Tidak ada. Ini harus kita pahami. Ya, orang yang sudah meninggal ketika manusia dipindah dari alam dunia ke alam barzahnya, maka dia nggak akan mungkin balik lagi. Nah, kemudian fase yang keempat. Fase yang keempat dari masalah alam perpindahan alam manusia yang Allah katakan khalaqal insana min 'alaq, tentang proses penciptaan manusia ini dan fase-fase penciptaan manusia, yaitu perpindahan fase manusia setelah dari alam barzah ya ke dalam alam akhirat, yaitu alam setelah terjadi dari kiamat. Manusia dikumpulkan di situ di padang mahsyar, mendapatkan timbangan amalan, mendapatkan buku catatan amalan, dihisab, melewati siratal mustaqim, ya. Ada yang masuk kemudian nyemplung ke dalam neraka, ada yang langsung kemudian masuk surga, ya. Bagaimana ini? Apakah mana yang dominan? Yang dominan dua-duanya. Yang dominan kedua-duanya. Di alam barzah itu yang dominan alam ruh, yang dominan ruh. Kadang-kadang siksaan itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan pula pada jasad yang ada di tempat kuburan itu. Tapi yang paling dominan ruh, yang mendapatkan sakit dan nikmatnya itu ruh. Tapi di alam akhirat dua-duanya dapat. Ya. Karena ruh sama jasad bersatu. Karena ruh dan jasad bersatu dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Dua-duanya kena. Maka siksaan ini siksaan yang betul-betul menyakitkan. Ya. Ruhnya tidak dicabut, kekal bersatu dengan jasadnya, mendapatkan nikmat selama-lamanya atau mendapatkan siksaan selama-lamanya. Na'udzubillah kalau mendapat siksaan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai penghuni surganya insyaallah taala. Nah, inilah kaitannya antara kita alam kita kalau seandainya kita membaca surat ini. Ya, yang diterangkan dalam surat ini khalaqal insana min 'alaq. Saya terangkan lagi tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara, yaitu Allah mengatakan perintah Allah kepada kita dua. Ada dua iqra di sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sama iqra wa rabbukal akram. Ini perintah Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Dan yang kedua, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Dua kata-kata iqra ini, kalau seandainya kita perhatikan, maka yang satu lebih pada sisi kauniyah. Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka perintah Allah kepada kita untuk melihat semua ciptaan Allah. Yang endingnya akan kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah ada yang Engkau ciptakan ini sesuatu yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang menciptakan ini kecuali Engkau semata. Faqina adzabannar, lindungi aku dari api neraka ya Allah. Kalau aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Yang kedua, perintah Allah iqra kepada kita, yaitu iqra membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tertulis. Yang Allah katakan iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia, ya, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa saja yang tidak mereka pahami. Lihat, Allah katakan Allah mengajari manusia dengan pena. Dari sini baru kita pahami bahwa ilmu itu dengan belajar. Ilmu itu bukan kemudian datang sekonyong-konyong. Ilmu itu dengan belajar. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah kaum muslimin, saat melihat anak kecil berbicara kepadanya, nasihat beliau kepadanya, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah nak, ya.
belajarlah. Karena tidak ada orang yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini langsung menjadi alim. Tidak ada. Tapi dilahirkan dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hati untuk kemudian kita bisa memahami. Ya. Dengan mata kita bisa melihat, dengan hati kita bisa mendengar, dengan hati kita bisa merasakan semuanya dan memahami. Sehingga menancaplah yang namanya ilmu. Kita tahu ya tentang besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan agungnya Allah. Kita tahu dalam membaca ini, kita tahu apa keinginan Allah dan betapa mulianya syariat Allah Subhanahu wa taala ini yang akhirnya kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang jelas ilmu itu dengan belajar. Sampai-sampai dikatakan para ulama, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapatkan dengan cara belajar. Ilmu itu hanya akan didapatkan dengan belajar. Karena Allah mengatakan alladzi 'allamal insana iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bila Allah yang mengajar manusia dengan belajar, mencatat dan semacamnya. Bukan kemudian topo, merenungkan, kemudian jadi alim. Tidak ada. Para ulama dahulu, ulama empat mazhab, mereka datang ke majelis ilmu, kepada orang-orang alim, mencatat, ya, mengikat ilmu itu dengan pena. Bukan kemudian delahong begini, tidak. Ya, tapi dengan bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Sampai-sampai kata Imam Malik, beliau di antara wasiat-wasiatnya sungguh luar biasa, mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu datang sendiri. Didatangi dengan mendatangi majelis ilmu, bertanya pada orang yang punya ilmu, kemudian menulisnya, ya. Bukan kemudian duduk di rumah, apalagi merenung satu kamar, alim. Atau mungkin duduk di pinggir kali menjaga satu tongkat jadi orang ulama. Tidak ada. Dengan belajar. Imam Syafi'i jadi ulama, belajar kepada Imam Malik kitab Al-Muwatta, dihafalkan dalam tempo 6 hari. Kitab Al-Muwatta itu hafal, baru duduk belajar mencatat. Jadi alim. Ya. Kita enggak sekolah satu pena, satu buku taruh kantong, enggak tahu apa yang ditulis. Ya. Model belajar tapi ala preman. Na'udzubillahi min dzalik. Ya gimana mau jadi alim? Ya. Tidak pernah mencatat dan semacamnya. Ya. Kata Malik lagi, "Lau kana al-ilmu yudraku bil muna wa yabqa 'ala al-ardi jahilu." Kalau seandainya ilmu itu bisa diraih dengan cara berangan-angan, ya, nyantai duduk begini, jadi alim. Ya enggak ada orang di muka bumi ini yang bodoh, enggak ada. Enggak perlu sekolah, enggak perlu universitas, enggak perlu. Orang tinggal duduk begini jadi alim. Ya. Tidak. Bahkan kata Imam Syafi'i, di antara ucapan beliau itu mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu ibarat barang buruan. Ilmu itu ibarat barang buruan. Artinya seperti binatang buruan. Ya. Wal kitabatu qayduhu. Dan tulisan, mencatat ilmu itu adalah ikatannya. Ikatan barang buruan itu. Ya. Maka kata beliau, qayd suyudaka bilhibalil wathiqati. Tulislah, ikatlah binatang buruanmu itu dengan ikatan yang kuat. Artinya apa? Tulislah ilmu itu dengan tulisan yang jelas, yang rapi, yang betul. Jangan dibiarkan. Hilang. Ya. Sampai-sampai kata beliau, faminal hamaqati an tasida ghazalatan fatatruku wa tatruku bainal khalaiq. Adalah termasuk di antara kedunguan engkau menangkap suatu binatang buruan, artinya engkau mendapatkan ilmu, enggak engkau catat, kau biarkan dia lepas, ya, diambil oleh orang-orang yang lainnya. Tunggu, kata beliau. Ini penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala pula yang mengatakan allamal insana bil qalam alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Maka tidak akan ada cara
untuk meraih ilmu kecuali dengan tulisan ini sendiri. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.